Halo sahabat Inspirasi News. Nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kian santer dielu-elukan sebagai calon kuat presiden untuk tahun 2024. Teranyar, Anies muncul sebagai tokoh terkuat pilihan anak muda. Hal itu terkuak dalam survei Lembaga Indikator Politik Indonesia yang menempatkan Anies di atas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sebetulnya masih ada lagi beberapa nama yang tercantum dalam survei tersebut, namun teratas ya 3 nama barusan. Lebih lanjut diperhatikan, sebetulnya 3 nama teratas memang pas mempresentasikan anak muda. 3 tokoh tersebut relatif masih muda untuk dunia politik yang biasanya diisi oleh elit senior, politikus, gaek, dan sebagainya. Jadi bisa dibilang, survei yang dilakukan oleh Burhanuddin Muhtadi CS ini sangat realistis untuk dapat dipercaya. Memang tidak ada larangan bagi siapapun untuk berpolitik, tua dan muda. Bila memang punya kemauan dan kemampuan, sangat-sangat dipersilakan untuk masuk dunia politik. Sebagai kader parpol, maju sebagai calon kepala daerah, anggota dewan, bahkan presiden sekalipun. Namun alangkah indahnya bila tokoh-tokoh muda beramai-ramai terjun ke dunia politik. Hal itu menandakan anak-anak muda Indonesia tidak apatis dan peduli dengan kelanjutan bangsa dan negara. Karena sejatinya para politikus memang harus terus bergenerasi agar gagasan baru yang fresh muncul memajukan bangsa dan negara. Kembali ke Anies, apa resepnya hingga muda-mudi menjagokan Anies sebagai presiden kelak ketimbang tokoh-tokoh lain? Sebetulnya resepnya biasa saja, tidak ada yang aneh-aneh. Kuncinya adalah konsisten dan komitmen dengan janji kampanye, janji politik yang pernah diutarakan selama masa kampanye kemarin. Selama menjabat, bisa dikatakan janji kampanye Anies secara konsisten selalu dijalankan. Penghentian proyek reklamasi, DP rumah 0%, transportasi terintegrasi, membangun stadion, dan lain-lain dijalankan dengan seksama. Meski ada janji yang belum terrealisasikan, namun jelas sedang diupayakan. Selain itu, watak Anies yang santai menghadapi badai kritikan dari buzzer dan pihak yang tidak sejalan dengan kebijakannya juga patut diacungi jempol. Hal ini tentunya membuat nyaman dan menjadi contoh yang baik bagi anak muda. Soal menghadapi kritikan bahkan kadang cemoohan, Anies bisa dibilang politikus yang paling anteng. Tidak pernah tersulut emosi, senyum dan candaan justru menjadi andalan Anies dalam membalas. Ini sangat disukai anak muda. Saat ini mereka punya istilah buat siapa saja yang mudah tersinggung bila dikritik. Istilah itu adalah baper atau bawa perasaan. Sedangkan Anies selama menghadapi kritikan tidak baperan. Padahal bisa saja kalau mau Anies melaporkan lewat UU ITE, namun hal itu tidak akan dilakukan. Semua hal sederhana tersebut bikin Anies mudah menggait hati-hati anak muda zaman now, yang notabene-nya adalah pemilih yang bakal mencoblos pada Pilpres 2024 kelak.